Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Amelia Agustin Alsyad dari kelas 12 IPA 1. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di video kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat teks editorial dengan judul Salah Kaprah Undang-Undang Sapu Jagat. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Janawati yang telah memberikan kami kesempatan menyelesaikan tugas dan membantu kami untuk menyelesaikannya. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya satu-satu. Yang pertama ada Muhammad Ikram Putra Jen Mahaem, dan yang kedua Siti Nurasisa, dan yang ketiga Nur Mutasya Usman. Nur Mutasya Usman, Nuriski Amelia Agustin Alsyad, dan Siti Nurasisa. Oke. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah pembuatan teks editorial mata pelajaran bahasa Indonesia dengan judul membuat dan menganalisis teks editorial yang berjudul Salah Kaprah RUU 1 pada waktunya. Penulisan makalah ini telah semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini. Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada kami membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini. Akhirnya, eh, kami, para penulis, sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan kami dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang berkaitan pada makalah-makalah selanjutnya. Baik, teks editorial. Salah satu RUU. Di tengah ancaman virus corona, perang minyak, perang mata uang, serta macetnya permintaan dan penyediaan barang dan jasa di dunia, rencana membuat Omnibus Law sebaiknya dihentikan saja. Bukan sekedar kehilangan relevansi, aturan besar-besar ini menggabungkan lebih dari 1.000 peraturan di 79 undang-undang di berbagai sektor dalam 11 kluster yang berpotensi menabrak aturan, penuh muslihat, dan dipaksakan pembentukannya. Banyak ahli hukum yang sudah bicara, di antaranya soal Omnibus Law yang tak memiliki pijakan hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Persatuan Perundang-undangan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, misalnya, sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme pembentukan Omnibus Law. Memaksakan aturan raksasa itu akan membuat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri. Pemerintah meyakini Omnibus Law merupakan terobosan yang dapat meringkas pemerintah pembentukan hukum, hemat biaya, hemat waktu, dan memudahkan harmonisasi beberapa undang-undang sekaligus. Nyatanya, alih-alih meringkas, Omnibus malah meringkus dan memberangkus hak-hak warga sipil. Hamparan karpet merah kepada investor lewat Omnibus Law telah mengibir hak buruh termasuk soal gaji dan hubungan kerja. Omnibus juga menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Selain itu, Omnibus menyerahkan banyak aturan teknis kepada pemerintah dalam wujud pembentukan peraturan pemerintah. Di beberapa kluster, pemberian mandat kepada pemerintah ini terdengar konyol dan salah kaprah. Pasal tentang pers, misalnya, menyebutkan aturan turunan Omnibus Law adalah peraturan pemerintah. Perancang draft tampaknya lupa bahwa pers Indonesia diberi mandat mengatur dirinya sendiri. Turunan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 2003 bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan Dewan Pers lembaga yang dibentuk
oleh dan dari komunitas pers. Proses pembentukan omnibus yang tidak melibatkan politik mendadak memperburuk keadaan. Dirancang secara sembunyi-sembunyi, aturan ini mendadak muncul sesaat sebelum diserahkan ke DPR. Tidak diketahui wujudnya ketika masih berbentuk naskah akademik. Para pejabat yang berwenang berkilah bahwa proses pembuatan omnibus terbuka untuk menghindari gaduh. Menyerahkan persiapan penyusunan Omnibus Law kepada Kamar Dagang dan Industri, pemerintah secara terbuka menunjukkan keberpihaknya kepada pengusaha, bukan publik luas yang semestinya mereka ayomi. Upaya masyarakat sipil mempersoalkan peraturan tersebut bahkan dihadang. Sejumlah buruh yang merancang demonstrasi menolak peraturan sapu jagat ini diciduk polisi. Aparat mengaku penangkapan para buruh dipicu oleh aduan dari kelompok buruh lain. Namun, momentum penangkapan yang bersamaan dengan rencana aksi penolakan Omnibus Law jelas menerbitkan curiga. Aparat juga menangkap sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan DPR. Sekian dari presentasi kelompok kami. Nah, adapun opini atau pendapat yang dapat kami sampaikan yaitu Omnibus Law merupakan payung hukum yang memiliki fungsi untuk menstandarisasi produk hukum bermasalah di beberapa kajian sektoral seperti pembangunan ekonomi dan investasi. Hanya saja setelah pidato tersebut muncul beberapa kalangan yang menolak wacana penerapan Omnibus Law karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan. Salah satu penolakan datang dari seorang ekonom Universitas Indonesia, yaitu Faisal Basri. Dia menganggap penerapan Omnibus Law akan melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh karena terjadinya shifting pemerintah pusat dan bisnis akan menjadi lebih kuat. Nah, Omnibus Law juga dinilai tidak relevan dengan penyediaan lapangan kerja karena secara statistik angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Sebagai produk hukum yang belum pernah diterapkan secara formal di Indonesia, Omnibus Law tentu akan mendapat banyak tantangan serupa dari berbagai pihak. Jika dicermati, ada dua tantangan terberat penerapan Omnibus Law. Yang pertama, masalah pertama yaitu masih adanya persepsi tentang Omnibus Law yang dianggap berdampak pada kebijakan pemerintah daerah karena dinilai membatasi kebijakan pemerintah setempat. Masalah yang kedua yaitu Omnibus Law tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Masalah ini bisa saja melebar jika Omnibus Law tersentuh oleh kalangan masyarakat seperti mahasiswa dan aktivis hukum yang tidak sependapat dengan penerapan Omnibus Law. Didukung dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Omnibus Law akan mereduksi beberapa pasal hukum yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang membawa sektor perekonomian seperti otoritas keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah, sehingga upaya penerapan Omnibus Law akan semakin terhambat dan hanya sebatas wacana saja. Secara konsep, Omnibus Law adalah produk hukum yang sudah tua dan sudah diterapkan oleh beberapa negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Irlandia, Singapura, dan Kanada, sehingga implementasinya secara materi sudah tidak menjadi persoalan lagi karena sudah diterapkan di beberapa negara. Menurut Andre Rahadian, tim ahli memiliki tugas untuk mengonsolidasikan definisi Omnibus Law ke publik sebagai sebuah produk hukum yang bertujuan untuk melakukan harmonisasi hukum agar asas kebermanfaatannya lebih terasa di masyarakat. Pemerintah sebenarnya harus mampu meyakinkan ke publik bahwa Omnibus Law dibentuk untuk menciptakan keselarasan hukum agar kepentingan masyarakat bisa diakomodir di atas kepentingan pemerintah atau pihak lain secara sengaja tidak berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, asas kebermanfaatan dari produk hukum ini harus jelas dan sampai ke publik. Seperti contoh, bagi masyarakat yang memiliki usaha bisa mendapatkan izin lebih mudah tanpa harus berkendala oleh regulasi yang sangat berbelit-belit. Bisa jadi juga dengan adanya Omnibus Law, masyarakat memiliki usaha yang dimiliki secara bersama sehingga terjadi sharing profit, apalagi didukung dengan kondisi ekonomi yang saat ini yang sangat sudah berubah dari usaha yang dimiliki perseorangan menjadi milik bersama, sehingga membuat masyarakat bisa membangun usaha secara bersama dengan prinsip sharing ekonomi.
Omnibus Law juga harus memperjelas hak buruh agar tidak memunculkan masalah baru, apalagi saat ini Omnibus Law ramai mendapatkan penolakan dari pihak buruh karena menilai upah minimum akan terganggu. Untuk itu, Omnibus Law harus dibuat salah satunya untuk melindungi hak kerja dan upah buruh. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat aturan khusus untuk jaminan sosial bagi buruh dan upah minimum yang lebih berpihak kepada buruh. Sasarannya dengan memperbaiki regulasi atau sistem jaminan nasional sosial nasional dan BPJS ketenaga kerjaan yang selama ini menjadi bermasalah penerapannya. Jika langkah ini bisa ditempuh, maka penolakan terhadap Omnibus Law oleh kelompok buruh bisa diantisipasi dengan mudah karena buruh akan merasa diuntungkan dengan adanya Omnibus Law. Nah, keterlibatan kelompok buruh pada pembahasan rancangan undang-undang Omnibus Law di sektor cipta lapangan kerja juga sangat penting dilakukan agar aspirasi kelompok buruh tersampaikan kepada pemerintah guna untuk menjadi pertimbangan sebelum Omnibus Law nantinya betul-betul diterapkan. Nah, tidak hanya itu, proses pembentukan Omnibus Law yang tidak melibatkan publik memperburuk keadaan, dirancang secara sembunyi-sembunyi, dan aturan ini mendadak muncul sesaat sebelum diserahkan kepada DPR. Tidak diketahui wujudnya ketika masih berbentuk naskah akademik. Nah, para jabatan yang berwenang berkilah bahwa proses pembuatan Omnibus Law tidak terbuka untuk menghindari gaduh, menyerahkan persiapan penyusunan Omnibus Law kepada Kamar Dagang dan Industri. Pemerintah secara terbuka menunjukkan kepihakannya kepada pengusaha, bukan publik luas yang semestinya mereka ayumi. Nah, upaya masyarakat sipil mempersoalkan peraturan tersebut bahkan dihadang. Sejumlah buruh yang merancang demonstrasi menolak peraturan sapu jagat ini diciduk polisi. Aparat mengaku penangkapan para buruh dipicu oleh aduan dari kelompok buruh lain. Namun momentum penangkapan yang bersamaan dengan rencana aksi penolakan Omnibus Law jelas menerbitkan curiga. Aparat juga menangkap sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan DPR. Menghalau partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law adalah tindakan anti-demokrasi. Memaksakan undang-undang yang akan membuat mudarat adalah pengkhianatan terhadap orang ramai. Sebenarnya pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law sangat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Omnibus Law juga akan didorong dalam 3 bentuk undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, dan Undang-Undang Perpajakan dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Tetapi dengan perancangan dan disahkannya yang secara terburu-buru dan sembunyi-sembunyi menuai pro dan kontra berbagai pihak, apalagi di kalangan aktivis hukum, mahasiswa serta buruh. Proses pembentukan Omnibus Law juga tidak melibatkan publik yang dapat memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, ketidakterlibatnya para buruh pada pembahasan rancangan undang-undang di sektor cipta lapangan kerja agar aspirasi kelompok buruh tersebut tersampaikan kepada pemerintah agar menjadi pertimbangan sebelum Omnibus Law nantinya betul-betul diterapkan. Sekian dari presentasi kelompok kami, dan itulah tadi opini dan pendapat kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.